Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 4C Manajemen bakal nampilin hasil kampanye kami yang berjudul 9 nilai-nilai anti korupsi dengan bermata kuliah anti korupsi. Selamat menyaksikan ya guys ya. Jadi ini kami lah nih. Paling kayu 5 tahun. Paling ayam 7 tahun. Paling kundang jadi batu. Paling rumah 9 tahun. Merugikan negara 300 triliun 6,5 tahun. Hah? Gak usah kaget, kayak baru tinggal di Indonesia aja. Makanya harus sopan, harus punya 4S. Senyum, sapa, salam. Baru 3? Satu lagi. Iya. Suap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada rekan-rekan semua, kalau mau sebentar, kami dari kelas 4C Manajemen akan melakukan kampanye mengenai nilai-nilai anti korupsi. Saya di sini sebagai moderator dan saya tidak sendirian, saya di sini bersama teman-teman seperjuangan saya. Mungkin tidak memperpanjang waktu, langsung saja masuk ke sesi selanjutnya mengenai nilai-nilai anti korupsi yang akan dijelaskan oleh Ilin. Alhamdulillah, pada Ilin kami persilakan. Sebagai lurus hati, tidak sombong dan tidak curang. Kejujuran adalah salah satu sifat yang penting bagi kehidupan mahasiswa. Dan juga sifat kejujuran mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemandirian. Yaitu yang pertama, kondisi mandiri. Mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri dengan tidak tergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas tanggung jawabnya. Yang kedua, hal ini penting untuk masa depannya, di mana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang terakhir, tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Oke. Disiplin adalah ketaatan kepada peraturan dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu untuk digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik di lingkup akademik maupun sosial kampus. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib memenuhi segala sesuatu pada terjadi apa-apa. Boleh dituntut dipersalahkan dan ditekankan. Mahasiswa yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan tugas dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya menjelaskan tentang kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kata kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting digunakan tercapainya hasil sesuai dengan target. Misalnya saat mendapatkan tugas kelompok, setiap anggota mengajarkan bagiannya dengan sungguh-sungguh, dan tidak hanya memperlama dengan begitu hasil yang diperoleh benar-benar berasal dari usaha sendiri.
menjelaskan. Yaitu pertama ada gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang paling penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua ada gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengayam masa pendidikannya. Dan yang terakhir itu ada dengan gaya hidup sederhana. Setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup lolos sesuai dengan kemampuannya. Baik. Keberanian. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Dan tentu saja keberanian mahasiswa akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan. Keyakinan akan kuat jika mengaku perahuannya juga kuat. Selanjutnya ada slide keadilan. Keadilan itu adalah berdasarkan arti. Katanya adil adalah sama berat atau tidak berat sebelah atau tidak memihak. Bagi mahasiswa, karakter ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahan agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Dan nilai keadilan itu dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, contohnya di dalam kampus itu adalah seperti saat menilai tugas atau ujian, dosen menilai berdasarkan usaha dan hasil, bukan karena kenal atau dekat seperti kayak orang dalam. Nah, ya, betul tidak? Selanjutnya ada saat pemilihan ketua kelas atau organisasi. Memilih yang pantas dan mampu, bukan karena teman dekat atau saudara. Yang selanjutnya ada pembagian tugas kelompok. Di sini, kalau misalnya di pembagian kelompok itu dipilih dosen atau pilih sendiri. Ada tidak? Ya. Yang selanjutnya ada kesempatan yang sama. Semua teman berhak ikut lomba, beasiswa atau kegiatan tanpa membeda-bedakan asal atau latar belakang. Nah, selanjutnya Mungkin pertanyaannya barangkali disampaikan oleh teman perjuangan kami yaitu Arya Maulana. Arya Maulana yang disebut. Jika tidak ada yang bertanya, maka saya akan bertanya. Siapa di antara kalian yang masih ingat ke-9 poin-poin anti korupsi yang dijelaskan tadi? Ke-9 poin-poin. Oke, teman-teman, sini saya pernah perkenalkan diri. Nama saya Madan Rizal. Saya dari ruangan 2A. Saya sini akan menjawab pertanyaan dari Bang Arya. Poin-poin 9 poin-poin anti korupsi ya. Nilai korupsi kan? Jawabannya ialah yang pertama kejujuran, yang kedua kepedulian, ketiga kemandirian, yang keempat kedisiplinan, tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh kesederhanaan, yang kedelapan keberanian, dan yang kesembilan keadilan. Mungkin sekian dari kami. Jika ada salah bisa ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin itu tadi pertanyaan mengenai nilai-nilai anti korupsi. Pada teman-teman semuanya, terima kasih telah mendengarkan kampanye kami pada hari ini. Mungkin dari kampanye ini ada beberapa nilai yang bisa kita simpulkan mengenai 9 nilai anti korupsi, yaitu pertama kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan merupakan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki setiap individu, khususnya mahasiswa untuk mencegah terjadinya korupsi. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan memiliki karakter yang berintegritas, bertanggung jawab, dan mampu menolak segala bentuk tindakan korupsi. Mungkin jika ada salah kata, kami mohon maaf. Pada teman-teman seperjuangan semuanya, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, jadi itulah hasil video editan kami dan itulah hasil kampanye dari kami. Jadi untuk kalian jangan sampai korupsi ya. Dadah. Kami pamit undur diri, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Dadah.